Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Ini pertanyaan keempat dari Ibu Dewi di Semarang. Kita bacakan. Pak Kiai, saya ibu rumah tangga yang saat ini mendekati usia 50 tahun. Sekarang kondisi haid saya tidak teratur dengan durasi kurang lebih 14 hari. Setelah bersih selang seminggu kemudian saya kembali haid dengan durasi yang sama. Nah, dokter tempat saya periksa mendiagnosa sebagai gejala praminopause. Bagaimana dengan kewajiban sholat saya, Pak Kiai? Ya ini memang menjadi rumit dilema. Nah, betul. ini dalam fikih, ini ada dua mazhab. Oh, okay. Gitu loh. Jadi nanti kita bahas. kita ikut mengikuti yang mana. Yang mana? Ada mazhab. Ini kalau para pemirsa nanti saya bantu ya, supaya nanti Pak Amri jadi orang pinter juga. Itu dalam fikih namanya, istilahnya itu an-naqa'u ayyamal haid. Ayyamal haidi, an-naqa'. Ketika seorang wanita itu, mohon maaf ya, melihat tidak ada darah haid, padahal dia sedang ada dalam siklus haid. Nah, itu nanti para ulama punya mazhab yang berbeda-beda. Ada mazhab yang mengatakan haid itu dikatakan haid kalau apa? Kalau darahnya keluar. Kalau nggak ada darah, suci namanya. Maka ada orang mengatakan bahwa wanita yang suci di masa haid itu dihukumi suci. Ini mazhab ini nanti dibeda-bedakan. Tapi ada yang mengatakan suci 1 hari. Ini mungkin masih bisa diterima. Ada yang mengatakan pokoknya suci. Ini ribet. Kalau nanti sucinya asar, ya asar sholat. Tahu-tahu maghrib haid lagi, mandi lagi, ini lagi gitu. Nah, ini mazhab yang namanya mazhab yang melihat bahwa setiap ada inqita'ud dam, putusnya darah haid di pada masa siklus, maka perempuan tadi dihukumi suci. Ada mazhab yang ini saya rasa disenangi oleh kaum wanita. Ini mazhab yang pro wanita. Ini adalah mazhab yang mengatakan bahwa dilihat siklus haid selama ini. Kalau dia dari dulu, ini para pemirsa saya mohon ya, ibu-ibu, anak-anak yang sudah dewasa ini hati-hati. Harus ingat, saya ini kelompok haid siapa sih? Ada yang bisa membedakan darah haid? Ada yang bisa memiliki kebiasaan, ada yang kebiasaannya kacau. Nah, saya ambilkan yang paling memungkinkan adalah mazhab yang mengatakan kalau dia selama ini siklusnya 10 hari, maka kalaupun dia terputus dalam 1 hari, dia tetap dihukumi sedang haid. Sedang siklus haid. Nah, ini mazhab yang banyak diikuti oleh ibu-ibu dan perempuan. Nah, oleh karena itu, ibu yang bertanya ini bergantung tadi itu. Bu Dewi kan masih dalam siklus haid yang 14 hari. 14 hari. Soal nanti akan kehilangan haid dengan menopause dan sebagainya, itu kan kata dokter gejala. Gejala, bukan memasuki masa itu. Nah, kalau masih gejala, itu namanya dalam fikih itu dhonni. Dhonni itu masih persangkaan, belum akurat. Oleh karena itu, ibu bisa melihat kebiasaan ibu selama ini. Kalau memang siklus tadi 14 hari, itu berlangsung bertahun-tahun secara normal, maka ketika tidak ada darah haidnya tetap masih dihukumi haid. Tapi kalau misalnya itu terjadi tidak menjadi siklus yang rutin ya Pak Kiai ya? Oh iya, kalau tidak menjadi siklus yang rutin itu yang rumit, penyakit. Nah, nanti itu akan berbasis kepada kemampuan perempuan itu. Apakah darah yang keluar itu sejatinya benar-benar darah haid? Atau dia tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana bukan darah haid? Atau dia punya kebiasaan, yang kebiasaan itu kemudian menjelang waktu tertentu, atau karena situasi tertentu akurasinya menjadi kacau, gitu loh. Ketika stres, ketika ada beban misalnya. Nah, kan itu semua ya Mila, kalau bisa dibuat 1 episode dalam Gapai Kemuliaan. Karena tidak banyak juga orang yang menjadi pakar haid. Dan uniknya banyak sekali pakar haid itu laki-laki, padahal yang haid itu adalah perempuan. Dan itu memang tidak mudah. Jadi memang untuk memahami haid itu bagaimana awal muasal di masa lalu, kapan dia pertama mendapatkan haid, bagaimana siklusnya, itu ada implikasi gimana mengkodok sholatnya. Kalau kemudian dia salah dalam mendiagnosa haid pertama, kedua, ternyata setelah ketiga, keempat, kelima, dia baru tahu, oh ini kebiasaan saya. Berarti yang dulu tuh jangan-jangan istihadoh. Gitu. Kalau istihadoh kan tetap wajib sholat. Gitu loh. Nah, itu mungkin dibuat forum tersendiri, karena itu sangat panjang. Jadi intinya Pak Kiai, kalau misalnya kemudian udah tahu nih siklusnya memang 14 hari. Tapi misalnya ini agak berbeda nih, itu tadi ya,
udah masuk hari ke-17 nih misalnya, kok masih keluar. Tapi ini berbeda, tetap harus sholat ya? Dia harus sholat. Karena dia dikatakan punya kebiasaan yang selama ini berjalan. Ini kan baru terjadi sekali dua kali dan itu bukan bisa kita generalisasi. Maka pada konsep dia memang muqtadah dalam fikih, punya kebiasaan yang akurat, itu langsung dihukumi istihadah. Oke. Ibu Dewi, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Ini buat saya juga jadi ini sih harus detail juga ya. Ini soalnya berkaitan dengan bagaimana tadi. Iya, jadi kalau mau bicara tentang haid itu dari awal. Konsep perempuan ini kita diagnosa sebagai apa? Nanti boleh jadi ada kodok yang belakangan. Oh, ada kodok yang dia masih ada tuntunan karena ternyata waktu itu dia bukan haid. Dia istihadah, tapi dia kurang ilmu dan kurang pengalaman. Siklus setelah 3 bulan 4 bulan itulah nanti dari awal dia dapat haid itu yang akan menentukan. Jadi sama aja kan, kita kapan punya uang pertama untuk dikatakan nisab zakat, kapan Anda siklus haidnya itu bisa kita katakan sebagai siklus haid. Yang tetap ya. Kalau yang pertama itu biasanya pembelajaran, kagetan, keraguan-raguan. Masya Allah, ini mudah-mudahan nanti ada satu episode kita bahas lagi, kita kupas tuntas ya soal haid ini. Ibu Dewi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai, ini dari Bapak Muhammad Dasuki di Nganjuk. Pak Kiai, apakah mengikuti pengajian melalui media televisi bisa mendatangkan nilai pahala atau keutamaan yang sama dengan kita mengaji datang secara langsung ya ke tempat pengajian? Iya. Pahala juga ya Pak Kiai? Inilah bahkan dalam tradisi Islam yang saya anut, itu memahami mimpi juga bagian dari pelajaran. Jadi misalnya kadang-kadang kita bermimpi didatangi oleh guru kita, kemudian memberikan satu ajaran yang punya ukuran kebenaran pada Quran dan hadis. Misalnya mimpi, Faiz, kamu baca bismillah kayak banyak-banyak 7 kali. Baca bismillah 7 kali, 14, 21 kan gak ada larangannya. Saya amalkan. Saya katakan itu adalah ilmu dari guru saya. Sementara verifikasinya kan mimpi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita nggak tahu bunga tidur atau apa. Sementara televisi, verifikasinya kan jelas. Kalau pemirsa ngikut ngaji sama saya misalnya, kan pemirsa bisa mengetahui saya bahwa Faiz itu memang betul-betul ada, bukan makhluk halus, bukan makhluk ada di mana. Bisa di-trace gitu bisa di-trace rumahnya di mana, sejarahnya kayak apa. Jadi tentu tidak mengurangi ya keutamaan mencari ilmu, baik secara langsung bertemu atau menggunakan media televisi. Jadi tergantung niatnya. Kalau ada kesempatan memang datang langsung ke majelis, itu juga akan lebih baik sebenarnya. Karena ada usaha yang bertambah. Tetapi tentu tidak digapai kemuliaan, karena dilarang nanti untuk hadir di sini. Siapa tahu ya nanti Pak Kiai ya, kita bisa undang jamaah itu kan Masya Allah gitu. Tapi intinya betul, setuju. Jadi tergantung hati niat kita memang menuntut ilmu ya, ikhlaskan Allah. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita sudah sampai di penghujung program. Insya Allah nanti kita ketemu lagi, bisa membahas ilmu yang lebih banyak lagi. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.